Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Naufal Gifari dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab ulangan akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem kelas R02. Nah, jawaban UAS saya yaitu genap karena NPM saya belakangnya genap. Yang pertama, eh, itu nomor 2 ya. Umumnya, para pengembang software sistem memahami siapa yang nanti akan menggunakan sistem ya. Apa saja yang harus diperhatikan para pengembang software dalam merancang dokumen online. Untuk pengguna sistemnya beserta beberapa kombinasi ya yang biasa dibutuhkan dalam memandu pengguna dalam mengoperasikan sistem seperti itu. Nah, untuk jawabannya, tujuan utama dokumentasi yaitu memastikan bahwa tim pengembang dan stakeholder mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai proyek. Nah, dokumentasi perangkat lunak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, dokumentasi produk menjelaskan produk yang sedang dikembangkan dan memberikan petunjuk tentang cara melakukan berbagai tugas-tugas ya secara umum. Nah, dokumentasi produk mencakup persyaratan, spesifikasi teknologi, logika bisnis, dan manual. Nah, sedangkan untuk jenis-jenisnya, jenis utama dokumentasi produk yaitu ada dokumentasi sistem yang merupakan dokumen yang menggambarkan suatu sistem dan bagian-bagiannya termasuk dokumentasi persyaratan produk, dokumentasi desain, deskripsi arsitektur, source code program, dan FAQ. Nah, lalu yang kedua ada dokumentasi pengguna. Nah, dokumentasi pengguna ini mencakup manual yang disiapkan ya untuk pengguna akhir produk dan administrator sistem. Nah, dokumentasi pengguna mencakup tutorial, panduan pengguna, manual pemecahan masalah, instalasi, dan manual referensi. Ya, seperti itu. Lalu setelah ada dokumen produk, ada yang namanya dokumentasi proses. Nah, dokumentasi proses ini mewakili semua dokumen yang dihasilkan selama pengembangan dan pemeliharaan yang menggambarkan prosesnya. Tujuan dari dokumentasi yaitu untuk membuat pengembangan lebih terorganisir. Nah, dan terencana serta membantu membuat keseluruhan pengembangan lebih transparan dan lebih mudah untuk dikelola. Contoh umum terkait dokumentasi adalah dokumentasi proyek, rencana proyek, jadwal pengujian, laporan catatan pertemuan, atau bahkan korespondensi bisnis. Nah, seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Kapan kita dapat mengetahui dalam menyelesaikan testing? Dan bagaimana kita dapat mengetahui apa-apa yang dites telah dianggap cukup ya? Nah, untuk jawabannya, pengujian atau testing merupakan proses pengeksekusian untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam sistem ya. Kemudian dilakukan pembenahan ya atau pembersihan atau pemberesan. Nah, tahap ini merupakan tahap yang penting ya dalam pengembangan sistem karena pada tahap ini merupakan tahapan untuk memastikan bahwa suatu sistem terbebas dari kesalahan. Nah, untuk penguji juga dilakukan ya dengan memperhatikan konsep pengembangan tersebut ya. Menurut Sommerfeld tahun 2001, tahap-tahap pengujiannya yaitu pertama ada pengujian unit, lalu yang kedua ada pengujian modul, lalu ada pengujian sistem, yang ketiga subsistem, yang keempat ada pengujian sistem, dan yang kelima terakhir ada pengujian penerimaan. Nah, lanjut ke nomor 6. Apa saja yang perlu disiapkan oleh pengembang sistem
ketika kegiatan diseminasi dan diimplementasi sistem untuk membantu pengguna aplikasi agar terkesan sistem lebih apa namanya agar terkesan sistem yang dibangun easy to use atau user friendly ya. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi yaitu pertama, menentukan dan memahami tujuan, mengidentifikasi pesan inti atau kunci atau key message yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga, memahami target audiens. Yang keempat, menentukan media yang paling efektif. Yang kelima, memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan. Yang keenam, frekuensi penyampaian pesan. Yang terakhir, ketujuh, memperhitungkan dampak baik, negatif, ataupun positif. Nah, untuk tugas di bidang diseminasi ini, nah, di bidang diseminasi ini mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang diseminasi atau penyebarluasan informasi. Nah, bidang diseminasi ini, informasi sendiri ini membawahi beberapa seksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada seksi bidang informasi publik, yang kedua ada seksi media interaktif, yang ketiga ada seksi media informasi. Nah, lanjut ke nomor 8. Sebutkan tahapan awal sampai akhir yang berhubungan dengan siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Nah, eh, ada beberapa tahapan dalam proses SMLC ini. Yang pertama, analisis. Yang kedua ada perancangan. Yang ketiga ada implementasi. Yang keempat pengujian sistem. Yang kelima penerimaan pengujian. Dan yang terakhir ada penyerahan. Nah, tahapan-tahapan siklus hidup pemeliharaan sistem ini atau SMLC yaitu yang di atas kan tahapan proses. Nah, ini untuk tahapan-tahapan siklus hidup pemeliharaan sistem ya. Nah, yang atasnya proses, yang ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, memahami permintaan pemeliharaan. Yang kedua, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan. Yang ketiga, menspesifikasi perubahan. Yang keempat, mengembangkan perubahan. Yang kelima, menguji perubahan. Yang keenam, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Yang ketujuh, mengkonversian dan meluncurkan operasi. Yang kedelapan, mengupdate dokumen. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Lanjut ke pertanyaan nomor 10. Di akhir kegiatan ketika kita melakukan implementasi sistem, biasanya selalu disediakan user dokumen. Apa manfaat dari dibuatnya user dokumen tersebut dan berikan contohnya. Nah, untuk manfaat user dokumen itu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk. Lalu yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Lanjut ke pertanyaan nomor 12, yang terakhir. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dokumen sistem dan berikan contoh sederhananya. Nah, dokumen sistem adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dokumen di setiap life cycle dokumen tersebut ya. Contohnya, perusahaan sangat perlu untuk melakukan penyimpanan dokumen yang dimiliki secara efisien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam proses berbisnis seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan lengkap jawabnya.
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.